Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Ustadzah Dian hari ini akan menyampaikan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Ayo silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket 5B-nya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 5, tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Ini adalah materi lanjutan dari subtema 1 ya. Hari ini kita akan belajar materinya itu adalah informasi penting dari teks, yaitu melanjutkan ya. Kemudian Ustadzah tambahi materi yang baru yaitu kata baku. Bagaimana? Sudah siap ya menerima pembelajaran hari ini? Informasi penting dari teks. Kita dapat menemukan informasi penting dari teks dengan cara membaca dengan teliti. Untuk menemukan informasi, kita harus bisa membuat kalimat tanya dan menjawabnya, yaitu dengan cara peta konsep yang sebelumnya sudah Ustadzah jelaskan di video subtema 1 ya. Setelah membaca teks, kita dapat mencatat kata kunci yang terdapat pada teks dan menuliskan informasi penting sesuai dengan kata kunci tersebut. Bagaimana Ustadzah contohnya? Berikut ini contohnya. Nah, di sini ada satu teks yang Ustadzah ambilkan dari buku paket kalian ya, yang berjudul Bronkitis dan Asap Berbahaya. Tentunya dari teks tersebut masih ingat ya yang pembelajaran subtema 1, dari teks kita bisa membuat kalimat tanya tetapi jawabannya harus ada di dalam teks. Di sini Ustadzah mengambil 3 contoh kalimat tanya. Apa bentuk pencemaran udara yang dijelaskan dalam teks? Yaitu jawabannya bentuk pencemaran udara yang dijelaskan dalam teks adalah asap rokok. Kalimat tanya yang kedua, bagaimana ciri-ciri pencemaran udara? Ciri-ciri pencemaran udara adalah berwarna, misalnya putih maupun kelabu. Kalimat tanya yang ketiga, apa jenis gangguan pernafasan yang disebabkan oleh asap rokok? Jawabannya, jenis gangguan pernapasan yang disebabkan oleh asap rokok adalah bronkitis. Tentunya jawabannya itu ada di dalam teks semuanya ya. Nah, di sini Ustadzah mengambil contohnya ada 3 saja kalimat tanya. Sebenarnya masih bisa lebih dari 3 ya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar membaca teks dengan teliti, kemudian membuat kalimat tanya beserta jawabannya yang sesuai dengan teks. Selanjutnya kita akan belajar menemukan kata kunci yang terdapat pada teks, kemudian menuliskan informasi penting sesuai dengan kata kunci tersebut. Di sini Ustadzah ada 3 contoh ya. Yang pertama kata kuncinya adalah asap. Informasi penting dari teks dengan kata kunci asap adalah asap merupakan bentuk pernapasan udara yang berasal dari pembakaran. Kata kunci yang kedua adalah bronkitis. Bronkitis terdapat informasi penting dalam teksnya adalah bronkitis adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh asap rokok. Bronkitis merupakan peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah perokok pasif. Informasi pentingnya apa Ustadzah? Perokok pasif yaitu orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Tentunya kata kunci ini dan informasi penting teks semuanya ada di dalam teks. Boleh lebih dari 3 ini sebenarnya ya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan mencari informasi penting dari suatu teks? Hal yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah membaca teks dengan teliti. Kemudian membuat peta konsep yang di dalamnya itu berisi kalimat tanya beserta jawabannya ya. Dan yang ketiga adalah menemukan kata kunci, kemudian dari kata kunci tersebut disampaikan ke dalam informasi penting dalam suatu teks. Nah, selanjutnya Ustadzah lanjutkan di materi yang kedua yaitu kata baku. Teks atau bacaan pada umumnya menggunakan bahasa baku.
Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut dengan KBBI. Bahasa baku tidak hanya digunakan dalam bahasa tulis, akan tetapi juga digunakan dalam bahasa lisan. Contohnya yaitu pidato, sambutan, atau memberikan pengumuman. Nah, di sini sudah Ustazah berikan contoh kata baku dan tidak baku yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Ada 10 contoh. Izin, sebenarnya izin itu menggunakan huruf Z ya, bukan pakai J, izin seperti itu. Kemudian kata infeksi pakai F, bukan pakai V. Nah, ini yang ketiga adalah jadwal, pakai W ya, bukan jadwal, biasanya seperti itu. Kata baku yang keempat adalah sistem, yang tidak bakunya adalah sistem. Yang kelima adalah Februari, yang tidak bakunya pakai P ya, Februari. Kemudian yang keenam, kwitansi. Nah, biasanya ini di dalam kwitansi itu tulisannya pakai W. Sebenarnya salah ya. Yang betul itu kata bakunya pakai kwitansi, UI bukan W. Selanjutnya adalah praktik, yang betul, yang baku, bukan praktek. Tapi kita bicaranya seringnya itu praktek ya. Yang betul sebenarnya praktik. Selanjutnya ijazah pakai Z bukan pakai S. Kata baku yang kesembilan adalah apotek. Nah, bukan apotik ya. Dan yang terakhir adalah November pakai V bukan pakai P, November. Anak-anak, agar lebih memahami materi kata baku, selanjutnya kita akan mengidentifikasi kalimat berikut berdasarkan kata baku atau tidak bakunya ya. Diperhatikan kata yang berwarna merah artinya itu tidak baku ya. Nanti kita betulkan bersama-sama bakunya bagaimana Ustazah. Nah, ini yang perlu kalian ingat, kata baku itu biasanya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara pengucapan dengan tulis itu berbeda. Ada beberapa perbedaan antara yang sering kita ucapkan dengan yang kita tulis, itu ada beberapa perbedaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita belajar sama-sama. Pak Amir pergi ke Surabaya naik bis. Nah, mengapa bis ini tidak baku? Yang betul itu adalah bus, pakai U ya. Selanjutnya, adik suka makan coklat sehingga giginya sakit. Coklat ini tidak baku, yang baku adalah coklat, pakai E. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Tidak baku, yang betul adalah nasihat, pakai I. Ikan bernafas dengan insang. Yang baku adalah bernapas, pakai P. Kakak masak mie dengan menambahkan saus. Kita sering nyebutnya saus ya. Sebenarnya itu tidak baku, yang baku itu adalah saus, pakai U. Jika badan sudah capek, kita harus mengurangi aktivitas yang dilakukan. Aktivitas ini tidak baku, yang betul itu pakai V. Aktivitas, bukan pakai F. Pak Ridwan hutang 5 juta di bank untuk modal usaha. Hutang ini tidak baku, yang baku adalah utang tanpa huruf H. Kevin Sanjaya adalah atlet bulu tangkis. Atlet ini tidak baku, yang baku itu adalah pakai E ya, atlet. Tapi kita ngomongnya itu atlet. Yang kesembilan, calon penumpang kereta api antri membeli tiket. Antri ini tidak baku, yang betul itu pakai E, antre. Tapi kita sering melafalkannya itu antri ya. Yang terakhir, Rani mengantar adiknya fotokopi naik motor. Ini tidak baku, yang betul itu adalah fotokopi. C-nya itu diganti K, Y-nya itu diganti I, fotokopi. Seperti itu ya. Nah, ini dia sudah Ustazah buatkan tabel seperti ini dari jawaban 10 kalimat tadi. Tentunya ada masih banyak yang lainnya kata baku dan tidak baku ya, contohnya yang sering kita ucapkan sehari-hari. Silahkan belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau boleh dari Google online, boleh, silahkan terserah kalian. Nah, Ustazah harapkan setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas KI 4 di LMS ya. Ada 2 pertanyaan di situ, silahkan langsung dikerjakan agar tugas kalian tidak menumpuk. Semangat mengerjakan ya. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan mandiri dan bertanggung jawab.
Jika ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini ya, atau dibaca ringkasan dan buku paketnya. Tetap jaga kesehatan di rumah atau di luar rumah. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini dapat bermanfaat ya, dan pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kita dapat bertemu kembali di SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro tercinta. Ustazah akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.